Ada suaranya. Rupane kan siap ngono nek ora yo makan. Nek arep jajan minta duit itu. Jajan apa? Anu sayur. Oh wis anu ya. Yuk. Nang jopo kuwi. Ora ganti nak satu. Suarane wes. Tapi ibu isi matiin toh suaranya. Ini
Coba tes Pak. Tes. Sekolah sudah tahu ya? Sudah nyambung. Coba sekolah-sekolah sudah dengar belum gitu? Halo tes. Halo, sudah dengar Bapak? Sudah mendengar suara kami? Ya, sudah dengar. Halo. Mohon respon. Sudah Di dengar sekolah, Bapak? apakah suara kami dapat didengar? Sudah Kalau bisa Pak. Dapat didengar. Jelas sekali. Kita segera akan memulai sosialisasi. Ada yang ngomong ya? Sudah masuk, harusnya sih sudah masuk. Ya, harusnya sudah masuk ya kan? Coba panggil aja nih apa? Luhur. SD Marsudirini. Halo, SD Marsudirini. Ya, SD Marsudirini. SD Keputaran 1. Sudah keras Bapak, bagus suaranya. SD Keputaran 2. Suara jelas, sudah kok. Oh, sudah jelas ya? Kita nggak bisa lihat. Oke, baik. Kalau sudah jelas, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti pertemuan melalui secara virtual untuk kemudian disampaikan sosialisasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang akan kita sangat fokus kepada PPDB online. Pada pagi hari ini yang hadir pada pertemuan virtual ini adalah 37 sekolah. Sampai saat ini sudah ada 37 sekolah, ya. Sudah ada 37 sekolah. Perwakilan orang tua di masing-masing SD di Kementerian Mantri Jeron, kemudian di Kementerian Keraton, Mergangsang dan Gondomanan. Ya, nanti kami akan menyampaikan mekanisme PPDB secara online. Pada saat ini kami dari narasumber yang akan menyampaikan terdiri dari satu dinas pendidikan, kemudian kami disupport maksimal oleh wakil-wakil kita di DPRD yang pada pagi hari ini telah bersama kami Bapak Muhammad Ali Fahmi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Ya, jadi nanti kami berdua akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru secara online yang mengakomodasi sonasi, mengakomodasi prestasi, ya, mengakomodasi disabilitas, mengakomodasi KMS. Ya. Jadi PPDB masuk SMP khususnya pada tahun 2021 ini ada 4 jalur, ya, 4 jalur. Yang pertama jalur prestasi, kemudian jalur sonasi, kemudian jalur afirmasi, kemudian jalur mutasi atau perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kami mintakan dengan hormat
Bapak Ali Fahmi, wakil kita di DPRD, untuk menyampaikan terkait dengan supporting Dewan terhadap mekanisme PPDB di Kota Yogyakarta. Ya, kalau kita melihat PPDB di Kota Yogyakarta ini sudah sangat maju dibanding dengan PPDB di daerah tetangga kita, Bantul, Sleman, dan lainnya. Kemudian mudah-mudahan ini berkontribusi besar terhadap bagaimana seoptimal mungkin penduduk Kota Yogyakarta dapat diterima di sekolah di Kota Yogyakarta. Monggo Pak Ali Fahmi untuk menyapa hadirin sekalian, para orang tua sekolah, sekaligus menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua, orang tua siswa dari wilayah Mantrik-Jeron, Keraton, Pergangsan, kemudian Gondomanan yang kami hormati. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya Muhammad Ali Fahmi, biasa dipanggil Fahmi, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, yang mana Komisi D ini membidangi salah satunya tentang kesejahteraan rakyat, salah satunya lagi terkait dengan pendidikan. Kita Komisi D DPRD Kota Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih atas acara yang diadakan Dinas Pendidikan dan juga bisa bertemu langsung, dalam artian bertemu secara virtual, secara Zoom dengan Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya pada pagi hari ini kami tidak terlalu berpanjang lebar karena juga Zoom ini tentunya ya sebisa mungkin singkat, padat, dan jelas seperti itu. Karena kalau terlalu panjang nanti juga mungkin ada permasalahan dari jaringan dan sebagainya, itu menjadi permasalahan. Tapi semoga acara kita pada pagi hari ini, kami DPRD Kota Yogyakarta serta Dinas Pendidikan dan Bapak Ibu orang tua siswa maupun juga Bapak Ibu guru yang kami hormati, ini acara semoga bisa berjalan lancar dan sukses, dan tentunya nanti menghasilkan ya sosialisasi PPDB bisa sejelas-jelasnya dan bisa semaksimal mungkin nanti sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu semuanya, nanti anak-anaknya nanti bisa sukses dan lancar dalam mengikuti PPDB di Kota Yogyakarta. Jadi ini orang tua siswa kelas 6 ya, tapi kelas 6 bisa insya Allah akan ke SMP anaknya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya tidak secara teknis dari Dinas Pendidikan, nanti ya secara detail, secara teknis bagaimana untuk teknis PPDB yang mungkin ada berapa perubahan ya, jadi ada berapa perubahan aturan atau persentase yang tentunya ini semoga ya untuk kebaikan kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, 14 bulan yang lalu, tepatnya awal Maret, ini pandemi Corona yang tidak kita perkirakan itu melanda dunia, di Indonesia, bahkan di Kota Yogyakarta saya masih ingat itu sekitar minggu kedua bulan Maret itu ada yang terkena Corona, dan sekarang ya sudah begitu banyak, sudah ada yang sudah sembuh. Dan Kota Yogyakarta posisi sekarang masih zona oranye, jadi zona itu ada zona merah ya, merah, oranye, kuning atau hijau seperti itu. Kota Yogyakarta masih zona oranye. Dan Bapak Ibu semuanya yang tentunya tidak kita pikirkan sebelumnya, Bapak Ibu dulu masrahke anak ke sekolah, guru lebih banyak yang mengajar itu guru. Tetapi sejak bulan Maret 2020 dari tahun yang lalu, guru itu
berpindah ke Bapak Ibu semuanya. Jadi yang menjadi guru itu lebih banyak pada porsinya itu dari Bapak Ibu semuanya, dari orang tua siswa. Nah, ini ternyata menjadi guru itu gampang untuk Bapak Ibu. Ternyata di rumah itu wah ternyata ya angel ya harus apa anak-anak kita mungkin disuruh garap PR mungkin sebentar main game dulu sore itu seperti itu yang terjadi sehingga PJJ pembelajaran jarak jauh baik dengan sistem online ya sistem online maupun juga bentuk kertas biasanya soal-soal atau ringkasan materi itu diberikan kepada orang tua, kemudian dikerjakan bersama biasanya antara siswa dan juga orang tua tentunya menjadi mendampingi anak-anak kita. Ini suatu hal yang tadinya tidak kita pikirkan bersama. Biasanya ya mayoritas pendidikan di sekolah, kemudian kita orang tua tinggal istilahnya melakukan pendampingan, melakukan ikut mengulangi pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru. Sekarang terbalik, kita yang mengajari, orang tua yang mengajari ini sangat luar biasa. Mungkin jadi guru, angel ya, jadi guru itu ternyata sulit. Dan Bapak Ibu semuanya, tentunya dengan sistem PJJ ini tentunya kita dukung karena apa? Kita menginginkan kesehatan, jadi keselamatan dan kesehatan itu yang paling utama. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah ketika harus tatap muka. Dan beberapa waktu yang lalu di kota Yogyakarta juga ada di SD di dua kecamatan itu ada yang muridnya ternyata positif sehingga harus dipulangkan maupun sekolahnya harus lockdown lebih dahulu untuk agar steril tidak terjadi apa-apa. Nah inilah tentunya pembelajaran bagi kita memang harus hati-hati. Nah pada Bapak Ibu semuanya yang tentunya siswanya kelas 6, jadi tahun yang lalu kami Komisi DPRD Kota Yogyakarta, Komisi D yang bidang pendidikan sangat konsen. Tahun yang lalu PPDB dan sangat tidak kita inginkan, ya, Bapak Ibu semuanya. Wah ini melakukan rapot, meskipun dengan alhamdulillah Kota Yogyakarta ada modifikasi, Dinas Pendidikan melakukan modifikasi dan juga sudah dirapatkan di Komisi D waktu itu bagaimana agar modifikasi dari PPDB ini bisa ada formulasi yang memang bisa win-win solution, meskipun memang tidak bisa secara adil 100% waktu itu. Sehingga waktu itu yang harus berlomba-lomba rapot seperti itu, yang rapot yang terbaik itu akan lebih diuntungkan karena ada formulasi rumus tambah. Nah ini menjadikan kami di Komisi D waktu itu untuk tahun depan dalam artian PPDB SMP tahun 2021 kita menginginkan tetap harus ada UNAS atau pengganti UNAS atau ujian lokal yang sekarang ini namanya ASPD. Karena apa ini ya agar meskipun kita masih pandemi corona ini yang agar jalan tengahnya itu tetap ada ujian UNAS atau pengganti UNAS yang namanya ASPD ini akan menjadikan satu hal yang dirasakan berkeadilan. Meskipun anak siswa ini harus misalnya dipaksakan untuk melakukan pembelajaran di sekolah itu kan memang tidak wajib ya, tidak wajib maupun juga tidak secara kontinu tiap hari, tetapi dengan melakukan tatap muka dengan guru ini satu hal yang penting agar materi yang disampaikan itu lebih jelas. Bagaimanapun juga antara pembelajaran tatap muka Bapak Ibu dengan pembelajaran jarak jauh Zoom seperti ini hasilnya berbeda. Kenyataan ketika latihan ASPD yang pertama itu dengan mungkin beberapa soal yang
lebih berat ketimbang yang ASPD yang akhirnya ASPD seminggu yang lalu itu nilainya itu sangat jauh. Nah itu karena memang yang lebih banyak produk dari pembelajaran selama 14 bulan lebih kita tidak melakukan tatap muka, sehingga ASPD kali ini semoga bobotnya itu memang sudah dikurangi. Saya yakin dengan sistem PJJ pembelajaran jarak jauh, bagaimanapun juga anak didik kita, siswa kita tidak akan bisa maksimal mencerna. Anak itu mulai senang ketemu tontonnya, ketemu gurunya, seperti itu. Tetapi tidak mungkin dilakukan dalam masa pandemi corona ini. Lebih banyak pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga pada saat ini ya ada pertemuan tatap muka untuk siswa untuk ketika latihan ASPD maupun ketika ASPD yang sudah dilakukan. Ini mungkin minggu depan nilainya sudah ada. Kita minggu depan nanti sudah mulai, sehingga Bapak Ibu ini ada masih tahap lagi yang kemarin deg-degan putrane ASPD atau ujian lokal, ini besok masih deg-degan juga Bapak Ibu semuanya, mungkin 1 bulan lebih itu terkait dengan PPDB online. Bapak Ibu yang kami hormati, PPDB SMP ini tentunya Dinas Pendidikan sampun menyampaikan pada sekolah-sekolah SD, termasuk saya yakin Bapak Ibu sampun angsal file yang biasanya beredar lewat WhatsApp, file tentang juknis PPDB tahun 2021. Yang juga kami dari Komisi D melakukan pengawasan tahun kemarin. PPDB itu Bapak Ibu perlu diketahui dengan sistem karena pandemi corona harus full online, tidak ketemu di sekolah. Jadi kalau ya kondisi normal kan, misalnya akan mendaftar di SMP negeri itu orang tua siswa meskipun online tetap harus istilahnya menyerahkan ijazah dan sebagainya di sekolah dan sebagainya. Nah tahun kemarin sama sekali tidak, semuanya full online, jarak jauh semuanya. Itu menjadikan tahun kemarin ada 70 kursi kosong. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. 70 kursi kosong ini kemarin bulan Juni-Juli PPDB, kemudian diisi pada bulan Desember atau 6 bulan berikutnya. Ini menjadikan banyak kursi kosong ini merugikan siswa atau orang tua siswa warga kota Yogyakarta. Sehingga kami mengevaluasi kursi kosong ini ternyata lebih banyak diisi akhirnya pada bulan Desember diisi oleh siswa luar kota Yogyakarta. Sehingga Komisi D DPRD Kota Yogyakarta tahun ini untuk mengantisipasi kursi kosong, insya Allah kursi kosong yang kondisi normal itu tidak sampai 10 yang kosong, jadi hanya sedikit. Tahun ini insya Allah juga sedikit ya, kalau kursi kosong karena satu hal yang mungkin dia diterima di sekolah di luar kota Jogja atau diterima di sekolah swasta yang mungkin dianggap dia favorit, kemudian dia harus pindah padahal sudah diterima di PPDB SMP negeri di kota Yogyakarta. Nah, dengan untuk menyikapi kursi kosong ini, kami menyampaikan untuk tahun ini untuk adanya pengisian kursi kosong itu diambilkan dari zona jarak, sehingga nanti dari zona wilayah atau zona jarak, sehingga nanti ketika sudah rampung PPDB kok dilalah ada kursi kosong, misalnya ada 10 kursi kosong di 16 SMP di kota Yogyakarta, itu diambilkan di zona jarak atau zona wilayah di masing-masing SMP yang paling dekat. Kemudian Bapak Ibu, zona jarak ini yang tahun kemarin mungkin 30% atau berapa, itu kan banyak kota Yogyakarta banyak blank area atau zona kosong. Oh di sana anak kami ya tidak bisa masuk, seperti itu. Rata-rata satu SMP negeri ini hanya diisi untuk zona jarak waktu itu yang 30% hanya diisi dari 5 RW, 5 atau 6 RW seperti itu.
Nah ini tahun ini untuk semakin dirasakan berkeadilan zona jarak ini hanya 15%, 20%, 20% ini tentunya anak-anak Bapak Ibu yang zona blank area atau zona kosong ini tentunya akan bisa ikut bersaing bagaimana nantinya lewat zona mutu dalam artian NEM atau nilai UNAS atau nilai ASPD ini persentasenya tahun ini bertambah jadi 39% persentasenya. Ini kan tentunya akan menjadikan di tiap sekolah ini dari siswa yang tadinya jaraknya mungkin tidak memungkinkan, itu rata-rata hanya 300 meteran jarak radiusnya itu yang diterima, yang tidak mungkin diterima kalau mengikuti PPDB tahun kemarin. Tahun ini insya Allah ada angin segar karena zona mutu itu akan semakin dinaikkan, sehingga untuk alasan zona kosong itu akan lebih cair. Jadi nanti kesempatan anak-anak kita, kesempatan anak didik kita yang mungkin tidak masuk di area zona wilayah atau zona jarak yang kemungkinan bisa diterima, ini masih banyak kesempatan melalui zona mutu atau dengan nilai UNAS atau nilai ASPD yang lebih bisa bersaing karena kenaikan nilai ASPD itu sekarang ini kita naikkan menjadikan 39%. Ini tentunya menjadi angin segar bagi Bapak Ibu semuanya, angin segar menjadi dari peraturan dari atau juknis dari Dinas Pendidikan untuk anak didik kita, untuk anak-anak kita yang agar bisa lebih berkeadilan, bisa lebih bersaing bersama. Mengapa sekarang yang menjadi persoalan? Mengapa kok ada namanya zona jarak atau zona wilayah? Seperti yang dulu-dulu saja, nggak usah ada zona wilayah, nggak usah ada zona jarak, karena ini memang sudah peraturan dari Permendikbud yang mana harus ada zona jarak. Ini tentunya kita ikuti. Tahun ini semakin diperkecil hingga akan lebih berkeadilan, lebih merata nanti pada anak-anak kita yang akan bersekolah, khususnya yang akan ikut PPDB negeri di 16 sekolah negeri di Kota Yogyakarta. Kemudian untuk Bapak Ibu pengelola sekolah baik negeri, sekolah SD baik negeri maupun swasta, ini juga saya titip pesan, karena PPDB SMP besok secara online, itu saya titip pesan juga ketika ada anak didik kita, perlu kita data siapa yang ingin dibantu, didampingi oleh sekolah SD asal, jadi sekolah SD itu monggo dibuka di data. Jangan sampai nanti ada yang akan mendaftar secara online, orang tua tidak tahu dan saya mungkin nonton caranya tidak bisa, jangan sampai nanti malah menggagalkan keinginan kesempatan siswa untuk bisa bersaing di sekolah negeri. Nah ini tentunya nuwun kepada Bapak Ibu kepala sekolah SD, khususnya ini di Mantri Jeram, Keraton, Megangsang, dan Bendowanan untuk menyediakan semacam ruangan untuk bersama-sama menggarap untuk PPDB online di SMP negeri. Jadi yang mungkin tidak bisa secara online ini perlu untuk didampingi dari pihak sekolah asal, dari pihak sekolah SD. Ini harapan saya sehingga tidak terjadi permasalahan nanti harusnya mendapatkan bisa masuk di SMP negeri, ternyata karena satu hal kecil
karena misalnya salah input, salah memasukkan data atau salah nomor klik itu menjadikan gagal masuk di SMP negeri. Karena pengalaman tahun kemarin, tapi ini tidak di SD atau di SMP, di SMA dan SMK negeri itu saya mendapat laporan ada 3 orang tua yang harusnya bisa masuk di SMA SMK negeri itu ternyata gagal karena orang tuanya tidak bisa untuk melakukan pendaftaran secara online. Ada yang tidak tahu jadwalnya, oh ternyata sudah berlalu. Ada juga yang bingung cara masukkan. Nah ini saya tahun kemarin mendapatkan 3 masukan, kebetulan yang dari PPDB di SMA dan SMK negeri di Kota Yogyakarta. Ini yang merugikan, padahal dari sisi nilai dia bisa masuk, siswa tersebut bisa masuk di SMA negeri. Nah ini saya berharap dan juga mohon kerjasamanya semua dari Dinas Pendidikan serta Bapak Ibu atau pengelola sekolah, kepala sekolah serta jajaran di SD untuk bisa membuka ya pos PPDB untuk pendampingan, pos pendampingan PPDB agar anak-anak kita yang di SD ingin sekolah di SMP negeri secara PPDB secara online itu bisa masuk, bisa kita dampingi dengan maksimal, bisa lancar dan sukses. Sekian pula tekan semangat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses PPDB untuk anak didik kita. Ya. Terima kasih. Tadi barusan kita mendapatkan penambah semangat yang luar biasa dari wakil kita Pak Ali Fahmi. Di Dinas Pendidikan saat ini juga kami didampingi 2 orang dari anggota Dewan. Yang pertama Pak Ali Fahmi, yang kedua Pak Khalid Nugroho. Ya. Jadi alhamdulillah nanti kalau setelah saya menyampaikan secara teknis PPDB online, kemudian ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin kami juga akan dibantu menjawab dari Bapak berdua ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah, saya langsung saja akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan PPDB online, ya, khususnya masuk SMP negeri. Ya, yang pertama saya jelaskan bahwa Bapak Ibu sekalian, mungkin di Bapak Ibu sekalian sudah masing-masing pegang leaflet ya, leaflet atau juknis. Silahkan dicermati sambil mendengarkan saya menjelaskan bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru secara online masuk di Kota Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya katakan di awal bahwa jalur PPDB masuk SMP Kota Yogyakarta itu ada 4 jalur. Yang pertama jalur prestasi, kemudian jalur zonasi, jalur afirmasi, kemudian ada namanya jalur mutasi atau kemaslahatan, jalur mutasi orang tua dan kemaslahatan guru. Untuk jalur prestasi ini ada dua terbagi atas 2, yaitu jalur bibit unggul 10%, kemudian PPDB prestasi 10%. PPDB prestasi ini untuk penduduk luar daerah. Kemudian jalur zonasi ada dua, yaitu zonasi wilayah 20% maksimal, kemudian zonasi mutu paling sedikit 39%. Kemudian ada lagi PPDB afirmasi, yaitu PPDB untuk pemegang KMS yang tahun lalu 10%, sekarang kita naikkan menjadi 11%. Kemudian PPDB disabilitas ini tidak online ya. Nanti kami jelaskan juga. Kemudian ada perpindahan orang tua atau mutasi ada 5%. Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu sekalian harus lakukan ya terkait dengan bagaimana mensikapi atau bagaimana membuat strategi di dalam memilih sekolah. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian tidak usah panik. Kemudian Bapak Ibu sekalian harus memahami bagaimana mekanisme atau peraturan terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Jadi Bapak Ibu sekalian harus membaca secara cermat, kemudian
kira-kira peluangnya ada di mana, Bapak Ibu sekalian ya? Peluangnya ada di mana? Kalau penduduk Kota Yogyakarta, peluangnya itu banyak, Pak Ibu. Yang pertama ada di prestasi untuk bibit unggul yang diambilkan dari prestasi sekolah. Kemudian ada lagi zona wilayah, ya, ada zona wilayah. Kemudian ada lagi zona mutu, ya. Kemudian yang KMS, pemegang KMS tentu juga berpeluang di situ. Jadi beberapa kali bisa mengakses PPDB ini. Kemudian setelah Bapak Ibu sekalian memahami peraturan PPDB, kemudian kami juga menyampaikan bahwa ada namanya ASPD susulan, ya. Ada yang namanya asesmen susulan bagi yang pertama anak-anak kita yang kemarin sakit pada saat ASPD masih diberi kesempatan untuk ikut ASPD. Ya, sehingga tidak dirugikan dan memberi kesempatan untuk kemudian bisa mengakses PPDB ini. Yang kedua, untuk calon siswa yang dari luar daerah juga kemudian diberi kesempatan untuk mengikuti ASPD sehingga nilainya standar sama dengan anak-anak kita yang dari dalam DIY. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga harus menyiapkan dokumen-dokumen prestasi bagi anak-anak kita yang memiliki nilai prestasi, ya, juara olahraga, juara olimpiade sains, ya, atau juara-juara yang nanti bisa dicermati apa saja yang bisa untuk menambah nilai prestasi. Nah, dari persiapan itu Bapak Ibu sekalian, kemudian terkumpullah yang namanya satu dokumen ASPD, kemudian yang kedua fotokopi kartu keluarga, kemudian hasil penambahan nilai, kemudian nanti ada bukti pendaftaran. Nah, setelah itu kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan mencermati jalur-jalur PPDB. Ya, saya akan menjelaskan jalur-jalur PPDB sesuai dengan urutannya, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama itu nanti ada bibit unggul yang paling pertama dilaksanakan. Maksimal 10%. Ya. Apa itu PPDB bibit unggul? PPDB bibit unggul adalah jalur penerimaan siswa baru yang diperuntukkan bagi anak-anak kita yang berprestasi di sekolah masing-masing. Ya. Anak-anak kita yang berprestasi di sekolah masing-masing diberi kesempatan sebanyak 10% kuota PPDB. Ya, jadi 10% di masing-masing sekolah yang nilai terbaik raportnya diseleksi oleh sekolah, kemudian dikirimkan ke dinas pendidikan. Ya. Kemudian anak-anak kita yang didaftarkan mengikuti jalur prestasi bibit unggul ini akan diberi yang namanya token, ya. Diberi namanya token untuk kemudian dapat login ke website PPDB online, ya, https://jogja.siapppdb.com, ya. Kemudian mereka mengaktifasi token itu, kemudian mereka daftar, ya. Jadi ini anak-anak kita ini tidak perlu verifikasi ke sekolah karena nilainya sudah ada semua, ya, sudah ada semua, dan kita sudah membatasi per orangnya, ya. Tinggal kemudian mengajukan pendaftaran pada waktu yang sudah ditentukan, ya. Kemudian setelah proses seleksi, kemudian diumumkan dan melakukan daftar ulang. Bapak Ibu sekalian, silahkan dicermati waktu-waktunya, ya. Misalnya pengajuan pendaftaran tanggal 9 sampai 10 Juni, ya. Kemudian pada PPDB bibit unggul ini ada namanya perubahan pilihan sekolah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi apabila dianggap kurang puas dengan pilihan sekolah itu, ya, kemudian maksimal tanggal 10 bisa mengadakan perubahan pilihan sekolah, ya, sehingga mungkin
anak-anak kita umum yang berprestasi sekolah itu memilih sekolah-sekolah tertentu, ya. Jadi ada memang sekolah-sekolah yang menjadi favorit di masyarakat, itu nanti terlalu banyak memilih ke sana, sehingga diberi kesempatan pada maksimal tanggal 10, ya, jam 23.59 malam itu bisa melakukan perubahan pilihan sekolah, sehingga ini benar-benar jatah 10% untuk anak-anak kita bibit unggul yang diajukan oleh sekolah ini bisa mengakses sekolah negeri. Ya. Kemudian setelah seleksi bibit unggul itu dilaksanakanlah kemudian proses PPDB yang namanya zonasi wilayah. Zonasi wilayah. Bapak Ibu sekalian, zonasi wilayah ini itu kuotanya maksimal 20%. Maksimal 20%. Maksudnya maksimal 20% adalah paling banyak diterima 20% dari kuota 3.400 sekian kuota masuk sekolah SMP negeri. Dan apabila dari zonasi ini tidak terpenuhi, maka akan kuotanya akan ditambahkan ke zonasi mutu. Zonasi wilayah adalah penerimaan peserta didik baru yang dikhususkan untuk penduduk daerah, penduduk kota Yogyakarta yang memiliki C1 kota Yogyakarta. Ya, paling lambat setahun terhitung mulai 1 Juli 2021. Jadi apabila ada perpindahan penduduk setelah 1 Juli 2020, maka dia tidak dapat mengikuti zonasi wilayah. Bapak Ibu sekalian, apa persyaratan pendaftaran? Ya, persyaratan pendaftaran tentu penduduk kota, penduduk daerah, kemudian telah lulus SD atau MTS atau MI, atau paket A. Kemudian paling tinggi berusia 15 tahun, terhitung 1 Juli 2021. Kemudian bisa lulus tahun sebelumnya. Nah, lulus tahun sebelumnya, ini nanti akan mengikuti ASPD susulan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana proses seleksinya? Ya. Proses seleksi ini nanti akan diseleksi siswa yang jarak RW-nya terdekat dengan sekolah pilihannya. Yang akan diseleksi nanti adalah siswa yang terdekat RW tempat tinggalnya, domisilinya, dengan jarak sekolah yang menjadi pilihannya. Ya. Kemudian pendaftarannya disalurkan secara online. Ya. Kemudian tidak ada cadangan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi apabila misalnya di satu sekolah itu ada 30 misalnya, ya, kuotanya 30, sudah diterima 30, tidak ada cadangan, tidak ada lagi cadangan. Yang apabila ini tidak terpenuhi, tidak ada lagi cadangan. Apabila ada yang tidak daftar ulang, maka kuotanya akan ditambahkan ke zonasi mutu nanti. Jadi penduduk kota Yogyakarta apabila di zonasi wilayah ini belum diterima, nanti masih berkesempatan untuk mengikuti PPDB pada zonasi mutu, ya, yang akan nanti kemudian bersaing nilai ASPD, Bapak Ibu sekalian. Kemudian proses seleksinya itu nanti apabila masih diterima di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi di SMP lainnya, tentunya. Ya. Dan apabila masih diterima menjadi calon peserta didik di sekolah, di pilihannya, ya. Kemudian mencabut berkas, ya. Misalnya dia pilihannya SMP 5, SMP 2, ya. Dia sudah diterima di SMP 2 misalnya, ya. Tapi tidak puas, pengen mendaftar di SMP lain, ya. Dan apabila itu dilakukan, maka dianggap mengundurkan diri. Ya.
dan tidak bisa lagi mendaftar melalui jalur zonasi wilayah ini. Dianggap sudah tidak diterima. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya alur pendaftaran. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni, ya, maksimal 13 Juni itu melakukan pengajuan pendaftaran. Melakukan pengajuan pendaftaran di https://jogja.smpppdb.com. Maksimal memilih 3 SMP, Bapak Ibu sekalian, ya. Maksimal memilih 3 SMP, ya. Tentu jamnya jam 8 sampai jam 10. Tanggal 13 sampai tanggal 16, jam 8 sampai jam 10 pada hari terakhir. Pengajuan pendaftaran ini, Bapak Ibu sekalian, dapat dilakukan berkali-kali. Ya, misalnya ada pengajuan pendaftaran pertama memilih SMP 5, SMP 8, SMP 2. Terus Bapak Ibu buat lagi pengajuan yang lain sebanyak-banyaknya. Misalnya SMP 2 lagi, terus SMP 16, SMP berapa lagi. Sebanyak-banyaknya yang kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian bisa kemudian melakukan pengajuan pendaftaran. Dan ini tentu Bapak Ibu sekalian sudah menghitung bahwa jarak saya dengan sekolah itu kira-kira paling tinggi peluangnya di mana. Setelah itu Bapak Ibu sekalian dapat mencetak pengajuan pendaftaran sebanyak 2 lembar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan pengajuan pendaftaran dengan bukti 2 lembar bukti yang sudah di-print itu, Bapak Ibu sekalian membawa bukti cetak pengajuan pendaftaran itu ke salah satu sekolah yang menjadi pilihannya, ya. Pada tanggal 15 sampai 16 Juni. Membawa hasil cetak itu bersama dengan surat keterangan hasil ASPD, ya, yang asli, kemudian 1 fotokopinya, kemudian fotokopi kartu keluarga, dan dokumen-dokumen itu ditinggal di sekolah. Kemudian oleh sekolah nanti dibuatkan bukti verifikasi. Bukti verifikasi inilah yang nanti kemudian Bapak Ibu sekalian akan dibawa ke sekolah apabila sudah diterima. Setelah PPDB zonasi wilayah dilakukan, Bapak Ibu sekalian, kemudian misalnya ada yang kosong, ada kuota yang kosong, nanti dimasukkan ke PPDB zonasi mutu. Setelah itu dilakukan lagi PPDB yang pertama, ada 3 PPDB yang dilakukan secara bersamaan. Yang pertama zonasi mutu, kemudian PPDB afirmasi KMS, kemudian PPDB prestasi luar daerah. Yang ini dilaksanakan bersamaan, Bapak Ibu sekalian. Bersamaan, sehingga penduduk daerah, penduduk Kota Yogyakarta hanya dapat mengakses, bagi yang KMS dapat mengakses PPDB afirmasi KMS, dan juga dapat mengakses zonasi mutu apabila dianggap nilainya lebih baik. Ya. Dan kemudian ada lagi prestasi luar daerah. Ya. Kami akan menjelaskan kemudian bagaimana PPDB zonasi mutu. PPDB zonasi mutu, Bapak Ibu sekalian, persyaratannya adalah pertama penduduk daerah, ya, karena memang ini ditujukan untuk penduduk daerah. Kemudian tentu karena sudah pegang ASPD, nilai SPD, tentu sudah lulus SD. Kemudian berusia paling tinggi 15 tahun. Kemudian memiliki surat keterangan hasil ASPD tahun 2020-2021. Bagi yang belum punya nanti akan tentu sudah melakukan ASPD susulan.
Alur pendaftarannya sama saja dengan yang tadi, yang zonasi wilayah sama, hanya tanggalnya ini kan beda. Ya. Maksimal memilih 3 SMP. Kemudian tanggal 21 Juni, ya, mulai jam 8 sampai 24 Juni, itu melakukan pengajuan pendaftaran. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, pengajuan pendaftaran ini dapat dilakukan berkali-kali, dapat mencetak banyak. Ya. Silahkan buat pengajuan pendaftaran dengan formasi yang berbeda-beda. Sehingga pada saat mau verifikasi ke sekolah yang menjadi pilihannya, memilih pengajuan pendaftaran mana yang paling baik, yang paling menguntungkan buat Bapak Ibu sekalian. Tentu sudah diperhitungkan nilainya, kira-kira nilai SPD-nya yang bisa diakses masuk SMP negeri yang mana yang paling berpeluang paling besar. Ke sekolah pada tanggal 24 sampai 24 Juni. Ya. Syaratnya sama dengan yang tadi, yang zonasi wilayah. Ya. Hasil cetak pengajuan pendaftaran, surat keterangan hasil ASPD dan fotokopinya, kemudian surat keterangan penambahan nilai. Nah, surat keterangan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya tekankan di sini ya, bahwa penambahan nilai itu hanya dapat digunakan pada PPD zonasi mutu, ya. Dan PPDB prestasi luar daerah bagi penduduk luar daerah. Untuk jalur yang lain, penambahan nilai tidak diakomodir, tidak dipakai. Ya, jadi jarak itu nggak berpengaruh nilainya. Ya, zonasi wilayah itu nggak berpengaruh, nilai SPD itu nggak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah jarak RW domisili siswa ke sekolah yang menjadi pilihannya. Nah, ini berbeda dengan zonasi mutu. Zonasi mutu yang berpengaruh adalah nilai ASPD-nya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mekanisme seleksinya adalah yang dilihat adalah nilai ASPD-nya. Ya. Kalau nilai ASPD-nya sama nilai SPD-nya, maka kemudian nilai per mata pelajaran. Ya, bahasa Indonesia yang paling tinggi mana? Maaf Bapak Ibu sekalian. Setelah ASPD, pilihan sekolah. Ya, pilihan sekolah dulu. Jadi seleksi itu yang pertama adalah hasil ASPD. Nilai ASPD sama, kemudian pilihan sekolah. Pilihan pertama atau pilihan kedua. Misalnya masing-masing pilihan kedua, berarti sama kan? Nilai SPD-nya sama, pilihan sekolahnya sama, pilihan pertama kedua atau kedua, misalnya pilihan kedua sama pilihan kedua, kemudian nilainya, nilai SPD-nya per mata pelajaran, ya, dilihat nilai bahasa Indonesianya sama lagi, kemudian matematika, setelah dilihat oh sama lagi, kemudian nilai IPA, ternyata sama lagi, nah gimana? Kalau semuanya sama, yang terakhir adalah waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran Bapak Ibu sekalian ini tidak mungkin sama. Ya. Oleh sistem mesti dimasukkan satu-satu. Sehingga waktu pendaftaran itu adalah alat seleksi yang paling terakhir. Kemudian setelah diumumkan pada waktunya kemudian diberi kesempatan untuk melakukan daftar ulang. Ya, saya ingatkan bagi yang sudah diterima dan tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri. Ya. Inilah kemudian nanti yang bisa menyebabkan kursi kosong. Karena zonasi mutu ini adalah PPDB yang dilaksanakan paling terakhir. Ya. Jalur-jalur yang lain apabila ada kursi kosong itu nanti akan dilempar ke PPDB jalur zonasi mutu, sehingga ini zonasi mutu minimal 39% kuotanya. Dan disinilah apabila yang saya katakan tadi bahwa apabila ada peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan,
maka nanti ada kursi kosong yang kemudian nanti sudah dijelaskan tadi oleh Pak Fahmi bahwa nanti akan ada mekanisme pengisian kursi kosong. Pengisian kursi kosong itu nanti akan diambilkan dari PPDB zonasi wilayah yang siswanya belum diterima di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan teknis PPDB. Kami sangat berharap bahwa setelah penjelasan ini, hal-hal yang menjadi belum difahami atau menjadi membuat Ibu bertanya-tanya yang belum jelas, kami harapkan untuk ditanyakan pada kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kami berharap setelah menjelang Bapak Ibu sekalian melakukan proses PPDB, semua sudah jelas, semua sudah paham, dan tinggal mengatur strategi bagaimana memilih sekolah. Ya. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pertanyaan di sekolah. Ada nggak yang bertanya? Halo sekolahan. Bapak Ibu yang ada di sekolah, yang mau bertanya silahkan kami tunggu. Apabila masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami tunggu. Persilahkan. Ya. Ada yang bertanya? Kami jelaskan lagi bahwa Bapak Ibu sekalian, yang bibit unggul tadi yang diusulkan oleh sekolah lewat seleksi rapot, nilai rapot yang 10% diberikan oleh sekolah, itu nanti seleksinya adalah SPD juga. Itu asesmen standar pendidikan negeri. Monggo kalau ada yang bertanya. Selamat siang, Pak. SD Keputaran 1, SD Keputaran 2, SD Pujokusuma, Keputaran A, kemudian SD Pangudiluhur, Malusudir, kemudian Lempuyang Suryo 1, Suryo 3, kemudian SD Pinggiran, ya. Bapak sekalian, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Dari SD ini, Pak. Kami informasikan juga bahwa tabel jarak RW ke sekolah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sediakan. Bisa dilihat, kami kirim ke dinas masing-masing, ke kelurahan masing-masing. Di kelurahan dipasang, kemudian dikirimkan via WA ke grup sekolah masing-masing. Saya cermati, kemudian yang kebetulan lewat dinas pendidikan juga bisa dilihat ke situ. Mau saya tanya. Yang lainnya adalah untuk strategi pemilihan sekolah, tentu Bapak Ibu sekalian membutuhkan sebaran nilai, ya. Sebaran nilai ASPD SD. Ini juga akan kami susulkan setelah nilai itu kemudian diumumkan. Kita akan membuat sebaran nilai yang itu nanti kemudian dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian memilih sekolah SMP yang tentunya dengan nilai itu dapat diprediksi nilai sekian bisa masuk SMP sekian. Monggo, saya kira kalau sudah paham semua, kita akan segera mengakhiri.
Halo Pak, dari Marsudiri ini. Sambil menunggu pertanyaan dari para orang tua. Ada? Dari SD Marsudiri ini Pak. Ya, penambahan nilai ya. Penambahan nilai ini, penambahan nilai kami jelaskan bahwa penambahan nilai adalah prestasi-prestasi siswa, baik itu olahraga maupun terutama yang non akademik ya, non akademik bukan non ASPD, misalnya Olimpiade Sains, olahraga dan lain-lain, dapat diajukan melalui sekolah masing-masing. Jadi pengajuannya oleh sekolah masing-masing dikumpulkan asli dan fotokopinya ke sekolah. Semua sertifikat dikumpulkan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena nanti tim dinaslah yang kemudian akan melihat, akan menilai mana yang tertinggi. Ya, mana yang tertinggi. Jadi kalau punya nilai prestasi 3, semua dikumpulkan. Siapa tahu kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang mengajukan memilih salah satu, nanti ternyata yang tidak dipilih malah lebih tinggi nilainya. Nah, nanti kemudian dinaslah yang akan menilai mana yang tertinggi. Kemudian setelah dikumpulkan sekolah, nanti sekolahan yang akan ke Dinas Pendidikan untuk menyerahkan ke tim penambahan nilai untuk melakukan penilaian terhadap prestasi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Setelah pengajuan itu dinilai, kemudian nanti diterbitkan surat keterangan penambahan nilai. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Untuk jalur bibit unggul perlu verifikasi tidak? Untuk jalur bibit unggul tidak perlu verifikasi. Ya. Jalur bibit unggul tidak perlu verifikasi Bapak Ibu sekalian karena anak-anak kita yang diajukan oleh sekolah sebesar 10% untuk seleksi ke Dinas Pendidikan, kita sudah paham, kita sudah punya datanya semua. Kita sudah punya datanya semua, ya. Sehingga tinggal mengajukan pendaftaran, kemudian proses seleksi. Ya. Karena di sistem sudah semua masuk nilainya. Kemudian untuk penambahan prestasi yang dihargai adalah 3 tahun terakhir. Ya, mulai kelas 4 SD. Prestasi di kelas 4 SD, kelas 5 dan kelas 6. Proses pilihan sekolah, ya, proses perubahan pilihan sekolah hanya terakomodir di jalur bibit unggul Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau bibit unggul itu kan tidak ada verifikasi ke sekolah, ya. Jadi mereka memilih sekolah, kemudian pada proses seleksi sampai tanggal 10 Juni mereka dalam perjalanan itu mau memilih merubah pilihan sekolah itu bisa. Bisa merubah pilihan sekolah. Untuk jalur yang lain, setelah diverifikasi ke sekolah, sudah tidak ada lagi perubahan pilihan sekolah. Karena pada saat pengajuan pendaftaran, Bapak Ibu sekalian dipersilakan mengajukan pengajuan pilihan sekolah sebanyak-banyaknya. Artinya setiap satu pengajuan sekolah itu adalah 3 sekolah. Kemudian membuat formasi pengajuan sebanyak-banyaknya. Setelah mantap pengajuan sekolah yang mana yang dipilih, kemudian dilakukan verifikasi ke salah satu sekolah yang menjadi pilihan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian berapa kilometer jarak maksimal zona 2? Jika Zona yang dimaksud di dalam PPDB Kota Yogyakarta itu ada 2 Bapak Ibu sekalian, ya. Yang zona 1 adalah zona dalam daerah penduduk Kota Yogyakarta zona 1. Yang zona 2 adalah penduduk luar Kota Yogyakarta.
Jadi tidak ada jarak. Oh, jarak maksimal zona ya, tidak ada jarak maksimal zona. Kemudian untuk zonasi wilayah itu nanti tergantung pendaftarnya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya PPDB ini siapa yang dekat, siapa yang diutamakan kalau PPDB jalur zonasi wilayah. Jika pilihan sekolah pertama gugur, apakah bisa memasukkan opsi sekolah selanjutnya? Ya, jadi di dalam PPDB ini Bapak Ibu sekalian memilih 3 pilihan sekolah. Pilihan pertama SMP 4, pilihan kedua SMP 2, pilihan ketiga SMP 16 ya. Apabila pilihan pertama SMP 4 ini persaingan nilainya sudah tidak diterima, maka akan dilempar ke pilihan kedua. Ya. Apabila di pilihan kedua nilainya sudah tidak bisa bersaing lagi, maka akan kelempar ke pilihan ketiga. Seperti itu. Untuk bibit unggul sekolah yang mengajukan 10% wakil sekolah untuk mengikuti PPDB jalur bibit unggul adalah sekolah masing-masing, menjadi kewenangan masing-masing. Meskipun demikian, sekolah sudah dibatasi bahwa yang berhak mengikuti bibit unggul sekolah adalah seleksi rapot siswanya mulai kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Jadi ada 5 semester. Ya, ada 5 semester. 2 semester di kelas 4, 2 semester di kelas 2 dan 1 semester di kelas 6. 2 semester 4, 2 semester di kelas 5 dan 1 semester di kelas 6. Di rata-rata 10% tertinggi diajukan ke Dinas Pendidikan untuk mengikuti seleksi bibit unggul. Pertanyaan selanjutnya. Ya, portal PPDB akan dibuka nanti setelah segala sesuatunya siap, terutama juknis ini sudah dianggap sempurna, kemudian diupload ke sistem, kemudian nanti bisa dibuka. Ya, saya kira menjelang PPDB itu sudah bisa diakses. Pertanyaan selanjutnya, jika ada orang tua yang baru saja melakukan perubahan KK, namun alamatnya sama, apakah di sistem? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa cut off data itu kami ambil dari data Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, cut off tanggal 1 Juli 2020. Pembaharuan KK itu tidak berpengaruh, Bapak Ibu. Ya, tidak berpengaruh. Misalnya hilang sudah cetak ulang atau tambah anggota keluarga, itu tidak berpengaruh. Ya, yang berpengaruh adalah apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk daerah pada tanggal 1 Juli, maksimal tanggal 1 Juli 2020. Pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk siswa dari daerah Bantul ya, tentu Bapak Ibu sekalian yang hadir di virtual ini tidak hanya orang tua dari penduduk kota ya, mungkin ada yang dari Bantul ya. Untuk dari luar daerah, Bantul, Sleman dan yang lainnya, ya, PPDB yang dapat diikuti adalah PPDB prestasi luar daerah. Prestasi luar daerah ini kuotanya 10%. Ya, 10% itu banyak Bapak Ibu sekalian ya. 10% itu sebesar 340 orang tersebar di seluruh 16 SMP negeri. Ya. Ini juga sama mekanismenya. Yang diseleksi adalah hasil ASPD-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa yang berasal dari luar kota juga dapat mengakses
PPDB yang namanya PPDB prestasi luar daerah. Kuotanya 10%. Kemudian kami Kakak Bantul Banguntapan masuknya jalur apa Pak? Ya sama yang saya jelaskan tadi. Kemudian dari SD Suryo 1, Suryo Dininggratan 1, untuk zonasi wilayah tempat tinggal yang dimaksud sesuai KTP atau domisili. Ya, yang dimaksud adalah sesuai KTP atau C1 atau kartu keluarga. Apakah ada batasan minimal kakak tinggal di wilayah zonasi? Ya, ada batasan cut off tanggal 1 Juli 2020. Setelahnya dianggap bukan penduduk daerah. Apakah siswa yang mengundurkan diri pada jalur zona wilayah masih bisa mengikuti? Ya, bisa. Siswa yang mengundurkan diri pada jalur zonasi wilayah, baik itu disengaja maupun tidak, ya, apabila dianggap tidak tidak lulus ya, maka masih bisa mengikuti jalur zonasi mutu. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, apabila sudah diterima di zonasi wilayah, diterima menjadi siswa dengan jalur zonasi wilayah, maka siswa tersebut tidak dapat lagi mengikuti zona mutu. Selanjutnya, bagaimana dengan anak yang tinggal di wilayah perbatasan? Apabila sesuai zona wilayah, dia harusnya masuk ke sekolah yang jauh, padahal ada sekolah yang dekat, meski berbeda zona. Oh. Jadi perbatasan kami tidak mengenal Bapak Ibu sekalian, ya. Yang dikenal adalah penduduk daerah atau penduduk kota maupun penduduk luar daerah. Ya. Kemudian bagaimana cara menghitung jarak zona wilayah pesantren dengan sekolah? Tidak perlu dihitung Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak perlu dihitung. Bapak tinggal melihat tabel. Bapak tinggalnya di RW mana, kelurahan apa. Ya. Jadi Bapak tinggal melihat tabel, situ jaraknya sudah ada. Jadi tidak perlu pusing-pusing memikirkan rumah saya sana berapa, enggak usah. Tinggal melihat tabel sudah ada. Ya. Kemudian cara sistem kemudian melakukan hitung jarak adalah jarak udara dari titik tertengah RW ke sekolah. Tapi itu nggak perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah tabel jarak yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, untuk siswa yang asal sekolah di kota Jogja, namun tinggal di wilayah Bantul, mana yang harus diambil? Untuk sekolah di kota Yogyakarta namun di luar kota Yogyakarta, sekolah di kota, kakak luar kota, jalur yang bisa diambil yang pertama jalur prestasi sekolah. Bibit unggul bisa, asalkan dia termasuk 10 besar di sekolah tersebut bisa mengakses. Yang kedua, jalur prestasi luar daerah. Ya, kalau Bantul otomatis tidak bisa mengikuti zonasi mutu. Untuk bibit unggul, apakah penerimaannya di SMP ada standar nilai formulasinya? Bibit unggul bersaing nilai ASPD Bapak Ibu sekalian. 10% yang diajukan oleh sekolah, masing-masing sekolah akan bersaing dengan sekolah yang lain dengan penilaian nilai ASPD. Ya. Nilai ASPD yang tertinggi kemudian akan diprioritaskan untuk masuk di sekolah yang menjadi pilihannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk zonasi wilayah ada petanya untuk yang jarak berapa meter? Ya, saya sampaikan lagi bahwa
Tidak usah menghitung jarak. Sudah kami sediakan tabel. Tinggal melihat tabel. Untuk nilai ASPD, secara pasti kami belum bisa menyampaikan kapan akan keluar nilainya. Namun terkait dengan keperluan PPDB, saya bisa pastikan bahwa akan diterbitkan sebelum proses PPDB dilaksanakan. Paling tidak nanti nilai sementara yang diterbitkan oleh sekolah. Pertanyaan selanjutnya, untuk nilai bibit unggul dari SD kota, apakah bisa dipakai untuk jalur bibit unggul di SMP wilayah Bantul? Ini saya kira tidak bisa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kebijakan PPDB tergantung daerahnya masing-masing. Kalau di Kota Yogyakarta tentu ikut dengan mekanisme PPDB di Kota Yogyakarta, demikian juga di daerah yang lain. Pertanyaan selanjutnya, apabila siswa sudah mendaftar di jalur zonasi dan tersisih, apakah bisa daftar di jalur afirmasi KMS? Bisa saja sepanjang Bapak Ibu sekalian memiliki KMS. Ya. Saya sampaikan bahwa yang tertolak, yang tidak dapat masuk zonasi wilayah, tentu bisa masuk zonasi mutu. Ya. Bagi yang punya KMS tentu masih bisa ikut di jalur KMS. Ya, begitu. Pertanyaan selanjutnya, jika ada pembaharuan KK karena ada salah satu anggota keluarga yang meninggal pada bulan Juli 2020 atau setelahnya ya, misalnya ya, itu tidak berpengaruh terhadap tidak berpengaruh ya. Jadi yang itu adalah pada tanggal maksimal tanggal 1 Juli 2020 dia terdaftar penduduk Kota Yogyakarta. Fotokopi KK dilegalisir atau tidak? Kalau iya, dilegalisir di mana? Untuk kartu keluarga tidak perlu dilegalisir, ya. Itu nanti kasihan kalau harus dilegalisirnya, karena menunjukkan yang asli. Dan kita sudah punya database-nya, jadi tidak perlu surat-surat. Pertanyaan selanjutnya, untuk penambahan nilai prestasi yang dapat dipakai mulai kelas berapa, itu tadi sudah kami jawab, mulai kelas 4, 5, dan 6 SD. Untuk jalur afirmasi itu nanti penerimaannya berdasarkan nilai atau seperti apa. Ya, jalur afirmasi ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang offline adalah yang tidak online, itu nanti yang jalur disabilitas melalui UPT layanan disabilitas. Kemudian KMS mekanismenya sama dengan PPDB yang lain. Nilai berdasarkan nilai ASPD. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, untuk yang KMS ini harus memperhatikan yang pertama, pilihlah sekolah yang dekat dengan domisili Bapak Ibu sekalian bagi yang ber-KMS. Yang kedua, pilihlah sekolah-sekolah yang kira-kira ramah bagi kemampuan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Bagi yang berkemampuan KMS kan banyak juga yang nilainya tinggi Bapak Ibu sekalian. Langsung saja mendaftar di sekolah favorit nggak apa-apa. SMP 5, SMP 8, SMP yang lain silahkan. Karena banyak juga anak-anak kita yang KMS yang nilainya bagus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya perlu tambah informasi ya, bahwa kami dari UPT Jaminan Pendidikan Daerah akan memberikan beasiswa prestasi bagi anak-anak kita yang memiliki nilai ASPD terbaik di kelurahan masing-masing. Dua orang dari KMS maupun 2 orang dari non KMS di masing-masing kelurahan akan mendapatkan beasiswa prestasi lulusan SD maupun lulusan SMP. Lulusan SD yang juara 1 KMS dan non KMS itu nanti mendapatkan beasiswa 1.200.000. Kemudian yang juara 2 akan mendapatkan beasiswa 1 juta. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian yang nilainya lumayan bagus ya. Silahkan nilai ASPD-nya dan fotokopi kartu keluarganya
dibawa ke UPT Jaminan Pendidikan Daerah untuk kemudian kami seleksi. Siapa tahu anak bapak ibu sekalian berprestasi juara 1 atau juara 2, baik itu kategori KMS maupun non KMS, akan kami berikan beasiswa. Jadi setiap kelurahan ada 4 ya, ada 4 mewakili ya, ada 4 yang juaranya, sehingga di 45 kelurahan dikali 4 itu akan mendapatkan lumayan banyak beasiswa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk sertifikat prestasi, apakah ada maksimal juara? Jika juara 4, oh ya, kami sampaikan di sini bahwa yang dihargai adalah yang pertama jenjangnya dulu ya, minimal jenjang Kota Yogyakarta, juara 1, 2, dan 3. Kemudian jenjang kemudian provinsi ya, 1, 2, 3, nasional sampai dengan internasional 1, 2, 3. Kemudian ada juga yang tidak berjenjang Bapak Ibu sekalian, tetap dihargai dengan porsi masing-masing. Ya, tentu nilainya tidak sama dengan yang berjenjang. Kemudian untuk penambahan nilai prestasi itu syaratnya bukti sertifikat asli dan fotokopi. Fotokopinya itu dilegalisir di dinas yang menyelenggarakan atau tidak. Betul. Jadi syaratnya adalah 1, kartu keluarga ya, untuk menunjukkan kota atau tidak. Kemudian sertifikat asli dan fotokopi yang dilegalisir oleh yang mengeluarkan atau yang berwenang. Pertanyaan selanjutnya? Sudah habis. Ya. Ya, monggo Pak Fahmi atau Pak, kalau masih ada yang perlu disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak dari Dinas Pendidikan, yang kami hormati Pak Fahmi juga dari Komisi Kota Yogyakarta di Kota Jakarta. Perkenalkan saya Pak Ibu Haji dari Komisi juga. Tadi mohon maaf saya juga telat karena jadwal sebenarnya saya tanggal 2 tapi kok akhirnya maju pada tanggal ini. Tadi saya sudah konfirmasi Pak Narimo, jadi intinya kami tetap on saja pada hari ini. Jadi terima kasih, tadi sudah banyak yang disampaikan. Mohon maaf ini tetap saya pakai masker saya karena tetap saya harus menjaga protokol kesehatan. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Fahmi juga oleh Pak Narima bahwa terkait dengan PPDB pada bulan ini nanti ya, pada bulan Juni besok sudah mau dimulai. Mohon nanti Bapak dan Ibu dari SD ataupun dari masyarakat bisa mencoba untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya. Artinya pada hari ini mungkin ada beberapa kali lagi nanti di pertemuan selanjutnya itu ditanyakan apa saja yang kira-kira perlu dipertanyakan. Karena terkait dengan apa yang sudah dilakukan sebelum tahun ini, katakanlah yang sebelumnya, artinya ini evaluasi yang sebelum-sebelumnya bahwa masih banyak terjadi kepanikan di masyarakat. Jadi ini saya juga melihat dari kelemahan, ada beberapa kelemahan juga terkait dengan sosialisasi. Artinya sosialisasi ini saya melihat dari leaflet yang sudah disampaikan, leaflet ini kalau menurut saya masih kurang. Kalau perlu di tingkat RW saja yang ada baliknya. Karena minimal itu di informasi awal itu sudah ada informasi. Jadi ketika nanti mencoba untuk mengakses itu lebih mudah masyarakat. Jadi kepanikan itu juga sudah agak berkurang. Kemudian yang kedua terkait dengan informasi juga. Mohon nanti mungkin Dinas Pendidikan ini sekali lagi saya menekankan saja. Dinas Pendidikan juga mempersiapkan terkait dengan helpdesk
Kalau perlu nanti call center, dan jangan sampai helpdesk ataupun call center ataupun WA itu nanti tidak ada respon ataupun responnya lambat. Kalau perlu petugasnya mungkin diperbanyak. Karena sekali lagi ini kepanikan masyarakat yang sudah pernah dievaluasi tahun sebelum-sebelumnya ini sepertinya di situ. Karena ketika mencoba mengakses informasi kok sepertinya direspon secara tidak cepat. Sekali lagi ini saya juga mewakili dari beberapa masyarakat, ya, jadi tokoh-tokoh di masyarakat juga menyampaikan bahwa ini yang paling penting adalah informasi tersebut, Pak. Jadi mulai kapan itu pendaftaran, kemudian setelah mendaftarkannya itu harus bagaimana, ya, kemudian jangan sampai nanti sudah mendaftar, apalagi itu begitu tahu-tahu malah nggak bisa berjalan dengan lancar karena mungkin tidak ada registrasinya, ya. Nah, itu hal yang sepele mungkin kan. Mungkin ibu-ibu karena saking paniknya, wah aku sudah daftar, nggak taunya kok cuma sebatas mendaftar saja, ya kan. Ini ya, karena sekali lagi ini bagian dari informasi juga, informasi ke masyarakat. Karena saya sendiri mencoba di beberapa wilayah itu kami ke Balai RW. Di situ ada yang diberikan informasi di flat itu, ada juga yang tidak. Ya, jadi kalau perlu basisnya ke RT sekalian. RT nanti biar mencoba sharing ke masyarakat untuk difotokopi. Tidak apa-apa, artinya kan di situ kan tidak semua masyarakat membutuhkan itu. Jadi ada beberapa informasi yang bisa diakses lebih cepat gitu. Karena sekali lagi ini bagian dari keluhan dari masyarakat yang mungkin bisa nanti akan diperbaiki di tahun ini. Jadi kemudian saya minta tolong sekali lagi dari Dinas Pendidikan, kami pun juga akan mengawal ini di masyarakat, walaupun nanti kemampuan dan pengetahuan kami sangat terbatas karena secara teknis dari Dinas Pendidikan, ya. Tapi saya akan mencoba untuk mengawal, ya. Kami dari DPRD Kota akan mencoba mengawal terkait dengan informasi ini. Jangan sampai juga nanti menyampaikan kami itu juga salah. Ini kemarin banyak keluhan-keluhan itu, ini harus mana? Kalau misalkan nanti saya harus mempertanyakan, saya tanya gimana? Tidak apa-apa, artinya saya menampung dulu. Nanti kalau misal pun nanti harus saya sampaikan ke dinas, ya sekali lagi mungkin agak beriseni, Pak, suatu saat nanti kami minta tolong informasinya terkait dengan hal tersebut. Jadi sekali lagi saya cuma menekankan itu saja. Tadi bisa saya sampaikan Mas Fahmi, Pak Narima juga sudah banyak. Jadi sekali lagi saya juga sampaikan selamat kepada anak-anak kita, anak didik kita. Insya Allah untuk PPDB tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada pertanyaan yang bisa kami jawab, ya. Pertanyaan lain apa, Mbak? Siswa penduduk kota tetapi sekolah di Bantul, apakah bisa mengikuti PPDB jalur mutu? Oh, bisa. PPDB Kota Yogyakarta semuanya bisa, ya. Baik itu penduduk luar, penduduk kota juga bisa. Kemudian tinggal di Bantul, sekolah di Bantul, tetapi penduduk kota, oh boleh, ya. Karena di Bantul juga ada ASPD-nya. Jadi boleh, dan memang boleh, dan bisa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk jalur afirmasi disabilitas, apakah hanya boleh satu sekolah saja? Khusus untuk kami sampaikan, untuk jalur afirmasi disabilitas, ya, syaratnya adalah nanti di UPT layanan disabilitas akan mengeluarkan hasil asesmen. Ada hasil asesmen yang kemudian menjadi dasar untuk anak ini dianggap disabilitas apa tidak. Kecuali yang fisik adalah hasil asesmen dari dokter. Kemudian di sana akan dipilihkan sekolah, Bapak Ibu sekalian, bagi yang jalur disabilitas. Jadi tidak usah khawatir, pilihan sekolah di sana tidak terbatas,
apabila di pilihan sekolah tiga pilihan sekolah ini tidak diterima di yang pelayanan disabilitas, nanti akan disalurkan ke sekolah-sekolah yang masih ada kuotanya. Ya, seperti itu kami sampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, penambahan nilai prestasi apabila anak tersebut pada kelas 5 bersekolah di luar daerah mendapat prestasi kejuaraan Olimpiade Sains tingkat kota, apakah diurus penambahan nilainya? Karena pada kelas 6 ini siswa tersebut sekolah di SD Surokarsan 2. Ya. Kalau anak yang kelas 5 mengikuti Olimpiade Sains tingkat kota itu tidak mungkin. Ya. Jadi yang mungkin mengikuti Olimpiade Sains adalah anak-anak yang dari kota, yang sekolah di kota, ikut Olimpiade Sains tingkat kota. Kalau di Sleman ikut Olimpiade Sains tingkat Sleman. Ya, dari hal itu yang bisa kita nilai adalah kalau tingkat kota, yang tingkat Kabupaten Sleman tidak dapat dihargai. Ya, yang bisa dihargai hanya tingkat provinsi karena sudah mengalahkan kontingen dari Kota Yogyakarta. Jadi intinya tidak bisa. Kemudian untuk tabel jarak zonasi wilayah yang dimaksud tersebut yang bagian mana ya? Contoh wilayah tahunan Harjo. Jadi Bapak Ibu sekalian, tabel zonasi wilayah itu kita sudah buat. Ya, jadi jarak antara RW ya, antara RW dengan sekolah di Kota Yogyakarta itu sudah ada, sudah kita sediakan, tinggal milih saja Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian penggunaan nilai ASPD untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, apakah sudah seizin Kemdikbud dikarenakan tidak adanya surat edaran Kemdikbud? Ya, ini tentunya sudah dianggap bahwa ASPD ini adalah nilai yang paling standar digunakan untuk seleksi masuk SMP. Ya. Kemudian tentu dengan penyelenggaraan ASPD ini tentu sudah dengan konsultasi dengan jenjang yang di atasnya. Ya. Jadi saya kira untuk hal ini tidak mungkin menyalahi aturan yang di atas. Pertanyaan selanjutnya, kalau si anak sudah kakak kota lama, sedangkan orang tua mengikuti kakak si anak jadi 1 dan tercetak 22 Juli, apakah bisa mengikuti? Yang menjadi dasar adalah anaknya. Apakah anaknya itu berdomisili maksimal tanggal 1 Juli 2020. Kalau orang tuanya tidak berpengaruh. Pertanyaan selanjutnya, seleksi prestasi tingkat kelurahan, berkas bisa mulai dikumpulkan kapan dan di mana? Ya. Untuk prestasi kelurahan, nilai ASPD dan kartu keluarga dapat dikumpulkan di UPT Jaminan Pendidikan Daerah paling lambat pertengahan Agustus, tanggal 21 Agustus paling lambat. Kemudian setelah itu kami lakukan seleksi. Ya, saya kira itu pertanyaan-pertanyaan masuk demikian banyak. Silahkan Bapak Ibu sekalian, masih ada yang belum paham dapat ditanyakan di sekolah masing-masing, karena sekolah-sekolah juga kan sudah berikan sosialisasi. Perlu kami sampaikan bahwa leaflet sudah kami bagikan sampai tingkat RW. Kemudian di kelurahan kami sudah sampaikan tabel jarak tabel jarak RW ke sekolah masing-masing. Jadi sedemikian mudahnya saya kira Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting adalah pertama, jangan panik. Jangan sampai panik Bapak Ibu sekalian, tenang saja. Kemudian yang kedua, peraturan. Baca baik-baik peraturannya. Kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya seperti Pak Haji tadi bilang, cari informasi sebanyak-banyaknya, pahami peraturan, kemudian lakukanlah proses PPDB ini dengan sangat bijak dan hati-hati.
Jadi demikian yang dapat kami sampaikan bertiga ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah hari ini, kami doakan semuanya anaknya dapat diterima di sekolah yang menjadi pilihannya. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.